Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Ikhwan fiddin, azakumullah, di dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dibahas tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama salaf di dalam kitab-kitab mereka. Artinya sikap kepada Ahlul Bid'ah itu memang sejak dulu sudah dibahas dan sudah dilakukan oleh para ulama salaf, bagaimana sikap mereka kepada Ahlul Bid'ah. Bagaimana sikap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sabiq bin Asal. Begitu juga sikap Ibnu Umar kepada Qadariyah. Kemudian juga sikap para penguasa kepada tokoh Jahmiyah dan yang lainnya. Artinya sikap-sikap itu jelas gitu. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bidah. Kemudian dengan berjalannya waktu itu mulai berkurang orang punya sikap kepada Ahlul Bidah, dan banyak dibungkus semua itu dengan kalimat atau dengan kata-kata persatuan. Dalam Islam kita bersatu, berkumpul di atas kebenaran, memang itu dianjurkan, karena Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Itu nas Al-Quran, betul. Tapi kemudian kalimat-kalimat persatuan itu sudah mulai menjurus kepada persatuan kepada semua golongan. Awalnya persatuan kepada semua agama, yang ini sudah kita bahas, bahwa ini sesat, menyesatkan dan kufur, dan bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam ketika menyatakan bahwa persatuan kepada seluruh agama. Nah, sekarang mereka nggak lakukan itu, persatuan umat Islam dengan seluruh umat Islam. Ya nggak bisa bersatu dengan seluruh umat Islam kalau tidak sama akidahnya, tidak sama manhajnya, nggak akan bisa bersatu. Yang ada pasti berpecah belah. Karena ketika kita beragama ini, di antara pokok agama itu apa? Di antara pokok agama satu lagi apa? Di antara pokok agama apa? Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita bergabung dengan semua golongan, bisa nggak kita menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar? Mungkar yang paling mungkar pertama kali yang ada pada mereka apa? Syirik. Yang kedua apa? Bid'ah. Bisa nggak kita tegur itu? Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Yang ada ya udah nggak usah negur-negur, nggak. Yang penting kita bersatu. Persatuan ini sama seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti orang-orang Yahudi, ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Peperangan di antara mereka itu sangat keras, antara Yahudi dengan Yahudi. Kamu sangka mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah belah.
Kenyataan di tengah umat Islam seperti itu. Ketika kita tidak mengingkari apa? Kemungkaran. Kemungkaran yang paling mungkar pertama apa? Syirik. Yang kedua bid'ah. Nggak mungkin bisa bersatu, nggak mungkin. Persatuan yang ada apabila satu akidah, satu manhaj, berjalan di atas jalan yang hak menuju kepada Allah Taala. Maka di antara ciri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran di ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian, khitab ayat ini pertama kali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, lebih baik buat mereka. Di antara mereka yang beriman, di antara mereka yang tetap dalam kekafiran, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah sudah ingatkan bahwa di antara ciri sahabat yang sangat menonjol al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sekarang kita mengatakan bahwa kembali kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Untuk berarti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Di antara ciri salaf yang menonjol apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan ini yang mulai hilang sekarang ini. Ini hilang. Di antara orang awam apalagi, di antara pelajar apalagi, di antara ustaz. Kalau di antara orang awam kadang nggak ngerti. Di antara pelajar belum kuat mereka, tapi di antara ustaz nggak bisa. Harus tegas. Hak katakan hak, batil katakan batil. Kalau memang itu benar kita katakan benar. Kalau sesat katakan sesat. Karena itulah bahasa Al-Quran yang Allah sebutkan. Bahasa dalam Al-Quran yang ada hitam dan putih, nggak ada abu-abu, nggak ada. Jelas. Ini nas Al-Quran. Hak katakan hak, batil katakan batil, sesat katakan sesat. Allah menyebutkan banyak dalam Al-Quran, mengatakan sesat banyak dalam Al-Quran tersebutkan. Jadi nggak bisa kita katakan batil, oh nggak apa-apa, nggak bisa. Bidah, nggak bisa. Justru yang merusak agama ini adalah kesyirikan, yang merusak agama ini adalah bidah. Ini yang rusak. Makanya sampai sekarang tambah rusak karena kita nggak punya sikap. Sekarang saya mau tanya, ahlul bidah punya sikap nggak kepada kita? Punya. Ahlul bidah punya sikap. Nggak mau dia ngaji sama kita, nggak mau. Dengarkan ceramah nggak mau. Panas bagi dia. Sebagian orang kafir panas ketika mendengarkan apa? Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nggak mau dia. Tapi kita nggak punya sikap kepada mereka. Tetap kita berbuat baik, tetap ada nas dalil berbuat baik. Tapi kita gabung dengan mereka, ikut acara mereka. Bahkan sekarang ada ustadz foto-foto sama ahlul bidah. Ada nggak? Ada. Ini nggak punya sikap. Sikap ini yang berbahaya buat dia, merusak iman dia, merusak akidah dia, merusak manhaj dia, dan merusak umat. Karena apa? Dia tontonkan depan manusia dengan media sosial ini. Sehingga apa? Orang semua, oh nggak apa-apa tuh ustadz seperti itu. Ini ustadz mencontohkan kejelekan kepada manusia. Lama-lama tadinya dia sunnah, jadi ustadz apa sekarang? Ustadz bid'ah. Nah sekarang ini. Ya pasti seperti itu. Kan kesesatan itu nggak sekaligus. Setan Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika menyesatkan manusia sekaligus atau sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi nggak sekaligus, khatwa, selangkah demi selangkah, sehingga kita ikut kepada mereka. Itu yang mereka kehendaki. Yang dikehendaki oleh ahlul bidah ini kita ikut mereka. Tapi mereka suruh ikut kita nggak mau. Kalau mereka duduk sama kita, wah ada punya tujuan. Ada apa nih? Mereka duduk sama kita, mau cari apa dia? Mau cari masa? Mau cari uang? Mau cari apa? Ketika kita gabung dengan mereka juga sama, mau cari apa? Gabung dengan ahlul bid'ah. Nah ini yang menyesatkan kaum muslimin dengan sebab itu. Jadi ketika dibahas oleh para ulama salaf tentang masalah ini berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah manhaj.
dan juga berkaitan dengan masalah kehidupan hati kita ini bisa akan hidup ketika kita jauh dari bid'ah. Kita akan bahagia. Tapi ketika orang itu gabung dengan bid'ah, itu dia berada dalam zulumat ba'duha fawqa ba'd. Dalam kegelapan semuanya. Kata Ibnu Qayyim, orang ahlul bid'ah itu ngomongnya sudah gelap. Kemudian mukanya gelap. Dia bersikap gelap. Semuanya gelap, hatinya gelap. Dan nanti dikubur dia mengalami kegelapan, di hari kiamat mengalami kegelapan. Zulumat ba'duha fawqa ba'd. Itu ahlul bid'ah. Kalau mereka demikian, ya harus jauhkan. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Ada orang pelaku maksiat. Dia minum khamr. Kita lihat dia minum khamr. Kita duduk bersama dia, kita temani, kita ngobrol, atau gimana sikap kita? Ini saya tanya kepada yang ngaji, yang pertama. Yang kedua, yang waras. Gimana sikap kita? Menjauhkan mestinya. Ini maksiat. Bid'ah lebih jelek dari apa? Pada pekan yang lalu, saya bawakan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri di buku ini. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Wal ma'siyatu yutabu minha. Wal bid'atu la yutabu minha. Ada di buku ini. Di awal-awal pada pekan yang lalu kita bahas bahwa bid'ah itu lebih disukai, lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orangnya dikasih tahu dia akan tobat, tapi bid'ah orang nggak akan tobat. Karena apa? Karena dianggap perbuatannya apa? Baik. Tentang sholat, tentang perayaan, tentang zikir, ketika diingatkan, oh ini baik kok, nggak mau tobat dia. Tapi kalau maksiat dia tahu ini khamr haram, saya lalai, saya digoda oleh setan gitu. Kalau yang pelaku maksiat mau dia tobat, tapi kalau bid'ah nggak mau tobat. Kalau kita pelaku maksiat kita nggak mau dekat, apalagi pelaku bid'ah. Ada orang minum khamr depan kita, pasti kita akan tegur, atau kita akan peringatkan dengan peringatan keras. Ahlul bid'ah lebih jelek dari pelaku maksiat. Nggak boleh dekat dengan ahlul bid'ah, nggak boleh jadikan teman ahlul bid'ah selama-lamanya, nggak boleh. Karena itu akan ngerusak apa? Ngerusak agama kita, ngerusak hati kita, ngerusak ibadah kita, ngerusak hubungan kita dengan Allah, dan ngerusak hubungan kita dengan manusia. Jadi itu hati-hati itu. Makanya dibahas oleh para ulama tentang sikap kepada ahlul bid'ah, karena memang rusak ahlul bid'ah. Nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.